semua. Selamat hari Minggu. Apa kabar adik-adik di rumah? Luar biasa, dahsyat, yes. Adik-adik yang baik, kami mengucapkan selamat ulang tahun buat semua adik-adik yang berulang tahun sepanjang minggu ini. Semoga panjang umur, sehat selalu, Tuhan Yesus memberkati. Adik-adik yang baik, tema minggu kita hari ini adalah Aku Tetap Mengikut Tuhan. Saatnya kita memuji, memuliakan Tuhan. Semua kakak undang bangkit berdiri. Lagu kita adalah Kami Puji dengan Riang. Musik. Kembali, kita akan berdoa, lipat tangan, tutup mata, kita bersatu di dalam doa. Kami puji Engkau ya Tuhan, di hari ini, di sukacita, anugerah penyertaan Tuhan yang selalu Tuhan hadirkan dalam hidup kami. Kami anak-anak sekolah minggu datang memuji Engkau, datang bersembah sujud kepadamu ya Tuhan dalam ibadah kami. Biarlah Tuhan yang pimpin kami dengan Roh Kudus-Mu, agar ibadah kami ini hanya untuk memuliakan nama Tuhan. Ajar kami anak-anak sekolah minggu menjadi anak-anak yang takut dan taat kepada Tuhan. Di dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik yang baik, kita masih memuji Tuhan. Kakak undang semua bangkit berdiri. Lagu kita adalah Hatiku Penuh Nyanyian. Musik. Dialah Tuhan, Tuhan, namanya Yesus, 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 Yesus. Oh, dialah Raja. Sembahlah dan pujilah Dia, sembahlah dan pujilah Dia, sembahlah dan pujilah Dia, Raja segala raja. Semua adik-adik boleh duduk kembali. Kita akan mengucapkan hukum Taurat Tuhan. Pada minggu ini hukum Taurat Tuhan yaitu titah keempat. Kita sama-sama mengucapkan 1, 2, 3. Titah keempat. Ingat dan sucikanlah hari yang dikuduskan itu. Lakukanlah segala pekerjaanmu di dalam 6 hari. Tetapi pada hari yang ketujuh ialah sabat bagi Allah Tuhanmu. Engkau tidak boleh bekerja pada hari itu, juga anakmu laki-laki atau perempuan, pembantumu laki-laki atau perempuan, ternakmu atau orang lain yang berada di tempat kediamanmu.
Sebab Allah menciptakan langit dan bumi dan segala isinya di dalam 6 hari. Kemudian ia beristirahat pada hari yang ketujuh. Itulah sebabnya Allah memberkati hari itu dan menguduskannya. Semua adik-adik lipat tangan, kita mau bersama-sama berdoa memohon kekuatan dari Tuhan. Kita berdoa. Ya Allah Tuhan kami, kuatkanlah kami untuk dapat melakukan segala perintah-Mu. Amin. Adik-adik yang baik, kita masih memuji Tuhan. Kakak undang semua bangkit berdiri. Lagu kita adalah Marolopolop Tondiki. Musik. Lipat tangan, kita mau bersama-sama berdoa pengampunan dosa. Kita berdoa. Dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Amin. Adik-adik yang baik semua, boleh duduk kembali. Kita akan mengucapkan epistel atau ayat bulanan di bulan Februari, yaitu dari 1 Raja-Raja 8 ayat 61a. Kita sama-sama mengucapkan 1, 2, 3. 1 Raja-Raja 8 ayat 61a. Dan hendaklah kamu berpaut kepada Tuhan Allah kita. Semua adik-adik lipat tangan, kita berdoa. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Allah serta menyimpannya di dalam hatinya. Amin. Adik-adik yang baik, kita masih memuji Tuhan. Kakak undang semua bangkit berdiri. Lagu kita adalah Sekolah Minggu HKBP. Musik. Sekolah Minggu HKBP, kelas di Rahadoi. Aidi arahon Tuhan tai, rahana neto. Sekolah minggu ingat main, kodo panggati nina posoi. Atong arahon madongan mi, tu Yesus Tuhan tai. Semua adik-adik lipat tangan, kita mau bersama-sama mengucapkan doa pengakuan iman rasuli. Kita berdoa. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin.
Adik-adik yang baik, sebentar lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan. Sekarang semua kakak undang bangkit berdiri, kita memuji Tuhan. Lagu kita adalah Anak Sekolah Minggu. Musik. Anak sekolah minggu, dengar-dengarlah, turut orang tua, terlebih Tuhan. Itulah tandanya anak yang manis, nanti masuk surga, terima upahnya. Anak-anak sekolah minggu dimanapun anak-anak berada, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Siapkan hati, pikirannya, konsentrasinya, semuanya. Terlebih dahulu kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus. Amin. Anak-anak Tuhan, anak-anak sekolah minggu dimanapun berada saat ini, kita akan mendengarkan firman Tuhan dari Injil Lukas pasal 9 ayat 22 sampai 27. Lukas 9 ayat 22 sampai 27. Firman Tuhan tertulis demikian. Dan Yesus berkata, anak manusia harus menanggung banyak penderitaan dan ditolak oleh tua-tua, imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari ketiga. Katanya kepada mereka semua, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya setiap hari dan mengikut aku. Karena barang siapa mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan menyelamatkannya. Apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia, tetapi ia membinasakan atau merugikan dirinya sendiri? Sebab barang siapa malu karena aku dan karena perkataanku, anak manusia juga akan malu karena orang itu, apabila ia datang kelak dalam kemuliaannya dan dalam kemuliaan Bapa dan malaikat-malaikat kudus. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya di antara orang yang hadir di sini ada yang tidak akan mati sebelum mereka melihat kerajaan Allah. Demikian firman Tuhan. Anak-anak Tuhan yang sungguh-sungguh saya cintai, hari ini firman Tuhan ini berbicara tentang sebuah kisah yang berasal dari kitab suci Injil Lukas 9 ayat 22 sampai 27 yang sudah kita baca tadi. Nah, peristiwa ini mengajarkan kita banyak hal, anak-anakku. Hal yang penting, utamanya tentang menjadi pengikut Yesus. Siapa itu pengikut Yesus? Anak-anakku semua, pendeta kita semua yang disebut orang Kristen. Karena Kristen artinya pengikut Kristus. Nah, dalam peristiwa ini Tuhan Yesus memberitahukan murid-muridnya bahwa dia harus pergi ke Yerusalem, mengalami banyak penderitaan, ditolak oleh para pemimpin agama, disalibkan, tetapi akan dibangkitkan pada hari ketiga. Adik-adikku, ini adalah bagian dari rencana Allah yang penting untuk menyelamatkan dunia. Bayangkan jika kamu adalah salah satu murid Yesus yang mendengar hal ini, tentu saja kamu akan bingung kan, dan mungkin merasa sedih mendengarnya. Tetapi Yesus tidak hanya berbicara tentang penderitaannya, dia juga mengajarkan kepada kita tentang pentingnya mengikutinya. Yesus berkata kepada murid-muridnya, sekaligus itu untuk kita juga, bahwa mereka juga harus mengambil salib mereka setiap hari dan mengikutinya. Apa artinya ini, anak-anakku? Ini berarti kita harus siap menghadapi kesulitan atau tantangan dalam hidup kita. Namun tetapi kita tidak pernah sendirian. Wow, luar biasa. Kenapa? Karena Yesus akan selalu bersama-sama dengan kita. Yesus akan memberi kita kekuatan dan dukungan yang kita butuhkan. Jadi tidak ada alasan untuk takut, menyerah,
patah hati. Oh tidak. Karena Yesus juga mengingatkan kita bahwa Dia akan selalu ada bersama dengan kita. Oleh karena itu, jangan pernah memikirkan kepentingan diri kita sendiri juga ya, tetapi juga orang lain. Yesus mengatakan bahwa siapapun yang ingin mengikutinya harus mau menyangkal dirinya sendiri, mengambil salib mereka dan mengikutinya. Ini berarti kita harus belajar untuk mengasihi dan membantu orang lain seperti yang Yesus lakukan. Lalu Yesus mengajarkan kita tentang nilai sejati. Dia mengatakan bahwa apapun yang kita dapatkan di dunia ini tidak akan pernah berarti, anak-anakku, jika kita kehilangan hubungan kita dengan Allah. Karena itulah yang paling penting. Yesus ingin kita fokus pada Tuhan dan membangun hubungan yang kuat dengannya. Jadi anak-anakku, mari kita belajar dari peristiwa ini bahwa menjadi pengikut Yesus tidak selalu mudah. Tidak semua orang suka, tidak semua orang sayang. Bahkan ada orang yang mau menghalangi. Tetapi itu adalah hal yang paling penting yang dapat kita lakukan dalam hidup kita untuk memenangkannya. Begitu. Penderitaannya mungkin sama, rasa sakitnya sama, tetapi yang membedakannya adalah karakter anak-anak Tuhan. Jadi kalau ada anak-anak Tuhan punya karakter yang kuat seperti yang Kristus mau, maka dia pasti akan menang. Oke? Maka mari kita siap untuk menghadapi tantangan. Mari kita siap untuk mengasihi orang lain. Dan mari kita tetap fokus pada Allah meskipun kita susah. Kenapa? Karena dengan begitu kita akan hidup sesuai dengan rencananya dan mendapat hidup yang penuh makna dan berkat. Mantap! Kita akan menang, mengalahkan penderitaan, mengalahkan kesusahan, mengalahkan ketakutan karena Kristus itu sendiri yang akan bersama-sama dengan kita. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan Bapa di surga, kami percaya firman Tuhan hari ini akan menguatkan kami, menguatkan anak-anak Tuhan untuk berani hidup, tidak takut menghadapi kesusahan, karena Kristus ada bersama-sama dengan mereka. Berkati anak-anak-Mu ini Tuhan dalam tumbuh kembangnya, dalam segala capaian cita-citanya, dalam segala dunia interaksinya, dalam kehidupannya sebagai anak-anak sekolah, dan juga sebagai bagian dari pertemanannya. Semuanya Tuhan mereka lakukan dengan kesetiaan kepada Tuhan. Berkati seluruh anak-anak Tuhan, berkati juga guru-guru sekolah minggu, berkati gereja Tuhan, pelayan Tuhan, berkati negeri ini, dan kami percaya semua kami yang setia mengikut Engkau akan memenangkan hidup kami, kuat mengalahkan segala tantangan. Terima kasih Tuhan, berkati firman-Mu yang kami dengarkan, menjadi kekuatan bagi kami. Di dalam Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik yang baik, tadi kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Sekarang saatnya kita berikan persembahan yang terbaik untuk Tuhan. Kita semua bangkit berdiri, kita memuji Tuhan. Lagu kita adalah Mengikut Yesus Keputusanku. Musik. Keputusanku, mengikut Yesus, keputusanku, mengikut Yesus, keputusanku, ku tak ingkar, ku tak ingkar. Walau sendiri, ku ikut
Anak-anakku sekalian, marilah kita berdoa Bapa kami yang di surga. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan, dan kekuasaan, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Anak-anakku, terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Adik-adik yang baik, ibadah kita sudah selesai. Kami mengucapkan terima kasih untuk semua adik-adik yang sudah mengikuti ibadah hari ini. Sampai bertemu minggu depan. Selamat hari Minggu adik-adik. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.